Sebagai Kapolda, saya akan mengambil langkah. Yang pertama, akan membentuk tim untuk melakukan langkah-langkah pencarian fakta. Dari fakta-fakta nanti akan kita tindak lanjuti. Semoga rasa keadilan dan kepastian hukum bisa kita peroleh di dalam langkah-langkah tersebut. Sebagai Kapolda Metro Jaya, tentu merasakan duka dan kehilangan yang dialami oleh keluarga almarhum Hasya. Sebagai Kapolda, saya menyampaikan duka yang mendalam atas peristiwa laka lantas yang menyebabkan. Saya langsung mau ke Bang Edi. Bang Edi, Anda juga sepakat dengan Bang Johnson bahwa ini prosedurnya buruk, bahkan tidak memiliki rasa keadilan sama sekali? Ya, sebetulnya kalau boleh saya sampaikan adalah kasus kecelakaan lalu lintas adalah kasus biasa di kepolisian. Banyak korban, misalnya yang meninggal, yang luka-luka, itu sebagian besar, 98% itu diselesaikan. Hampir dikatakan bahwasanya setiap kasus kecelakaan lalu lintas itu diselesaikan cara mediasi kekeluargaan. Namun memang kalau kita lihat kasus ini, saya juga agak bingung juga ya kemarin sampai misalnya 3 kali gelar perkara, tidak ada penyelesaian, kemudian antara korban dengan si penabrak juga tidak ada titik temu ya. Ini yang buat kita agak bingung. Saya sendiri tidak melihat apakah karena mungkin ini merasa dia benar, jadi dia tidak mau untuk damai. Saya tidak tahu persis ya. Atau mungkin karena keegoannya sebagai polisi, nggak tahu juga kita. Tetapi yang pasti adalah, kalau menurut saya perlu ada semacam empati menurut saya. Artinya memang biar ada titik temu antara korban dengan si korban dengan si penabrak ya. Bahkan ini memang kasus akhirnya menjadi besar ketika misalnya menyampaikan bahwasanya korban menjadi tersangka ya. Korban menjadi tersangka kemudian yang sudah meninggal dan akhirnya viral saat ini. Viralnya jaraknya lumayan jauh Bang, dari kejadian Oktober baru sekarang viral lagi Bang. Iya, karena itu apa? Karena memang tidak ada penyelesaian. Bisa dibayangkan dari Oktober sampai saat ini udah berapa bulan ya? Mungkin ya 3 bulan 4 bulan ya, belum selesai ya. Kemudian belum lagi kita lihat sebetulnya kalau dari lapangan ya. Kalau saya baca dari hasil pemeriksaan, bahkan sebetulnya yang tadi saya sampaikan kurang empati, karena memang mungkin ya, di lapangan saja tadi mungkin di media sosial juga saya lihat ada ya, bahwasanya seharusnya bahkan ada saksi yang menyebutkan ketika terjadi, kenapa enggak mobil bapak saja yang bawa ke rumah sakit? Kenapa harus nunggu ambulan? Sebetulnya kan ada 30 menit ya, waktu itu korban ada di jalan. Ya, kemudian 30 menit itu harusnya mungkin ya kalau memang itu saya kira korbankanlah mobil. Bagaimana bisa menyelamatkan anak ini? Ya, tapi yang terjadi adalah minta bantuan masyarakat, kemudian korban sampai 30 menit ya ada di lokasi, kemudian tidak ada bantuan. Setelah 30 menit kemudian bahkan baru datang lalu dibawa ke rumah sakit. Bahkan kalau kita lihat ada saksi lain, saya kira di sini ada namanya Padil, ada namanya Perdianto, ada Arifin ya, menyebutkan bahwasanya ada salah satu dari mereka menyebutkan tidak ikut ngangkat ke ambulan, tetapi memang hadir sampai ke rumah sakit. Mungkin ini juga lah sebetulnya yang membuat situasi jadi tidak tidak kondusif ya. Dan akhirnya kalau terjadi sepertinya adalah apapun juga karena ini menyangkut masalah ada keterlibatan walaupun pensiunan polisi. Ini yang menjadi sensitif. Apa yang dilakukan oleh penyidik kepolisian, penyidik lalu lintas itu jadi salah semuanya. Apalagi ketika misalnya padahal kalau kita lihat panjang prosesnya, sampai 3 kali gelar perkara. Dan pada akhirnya
setelah lakukan gelar perkara lalu ditetapkan menjadi tersangka. Marah keluarga korban ini. Menurut saya polisi sudah melakukan tugas dengan baik, tetapi kurang jeli, kurang mengantisipasi berbagai kemarahan keluarga korban. Penetapan tersangka ini tepat menurut Anda? Saya kira memang kalau menurut pandangan kami ya, mungkin ada cara-cara lain mungkin ya. Artinya memang ada memang kasus dihentikan boleh saya, tapi mungkin masalah tersangka ini sangat sensitif ya. Sangat sensitif ya. Bisa dibayangkan kalau itu juga menjadi keluarga kita ya. Kemudian keluarga kita hilang meninggal. Kemudian ditetapkan menjadi tersangka. Inilah sebetulnya menjadi sumber daripada persoalan ini sehingga sekarang menjadi rame. Tapi kalau versi abang memang sudah tepat gelar perkara 3 kali, kemudian ada gambar yang ditampilkan di BAP, gambar kendaraan bermotor, mobil, sesuai dengan konstruksi peristiwanya, sudah akurat semua itu versi polisi menurut abang? Iya. Kalau kita lihat daripada analisa ya, yang ada hasil pemeriksaan ya, ya memang kadang-kadang ada seperti itu, ketentuannya seperti itu ya. Tetapi saya kira memang ini masih perlu dilakukan di pendalaman. Saya setuju dengan ada yang menjadi gagasan Bapak Kapolda Metro Jaya ya. Perlu dilakukan tim pencari fakta ya dalam hal ini untuk membuktikan nanti apakah memang keputusan penyidik lalu lintas ini benar atau tidak. Ya, tentunya nanti akan ada berbagai analisa karena nanti tim pencari fakta ini bukan hanya dari kepolisian. Artinya ini untuk membuat suatu transparansi. Ini untuk membuat memberikan suatu kebenaran kepada masyarakat. Makanya saya kira Pak Kapolda Metro Jaya udah mengundang berbagai ahli ya, termasuk pakar keselamatan transportasi, agar masyarakat nanti bisa mendapatkan penjelasan soal ini. Komentar Anda Pak Sugeng? Informasi dari kuasa hukum tidak mendapatkan akses yang adil di dalam proses yang berjalan. Dikatakan ada 3 kali gelar perkara, mereka tidak dilibatkan, ya. Bahkan mereka meminta gelar perkara, kan ada 2 laporan nih, ditolak bahwa sudah dihentikan. Padahal laporan tanggal 19 Oktober ini nasibnya belum jelas nih. Nah ya, jadi ada model sebetulnya yang juga sering IPW mendapat pengaduan masyarakat. Proses penegakan hukum dalam bentuk penyelidikan dan penyidikan ini kan tertutup asasnya supaya orang tidak lari penjahat ya. Tetapi ketertutupan ini di tangan orang yang punya potensi menyalahgunakan kewenangan bisa disalahgunakan, menyembunyikan fakta, informasi, tidak membuka akses keadilan untuk pihak-pihak ya. Kalau dari dokumen yang kami terima, polisi hanya menghadirkan 1 ahli pidana ya untuk menghentikan kasus terhadap Punawirawan AKBP Eko ya, kemudian menyatakan Hasa sebagai tersangka, tidak memberi ruang kepada pihak pelapor menghadirkan, mengusulkan karena tidak ada gelar perkara. Jadi saya duga di sini ada dugaan pelanggaran kode etik ya, berpihak gitu, ada dugaan ya. Karena laporan yang satu tidak jelas ya perkembangannya bagaimana, apakah itu dianggap dua-duanya. Dokumen yang kami terima SP2HP merujuk laporan model A, tidak laporan model B. Laporan model B tidak jelas perkembangannya. Oleh karena itu untuk tim pencari fakta saya mohon laporan 19 Oktober itu didalami. Ya, walaupun satu peristiwa ini didalami supaya ada ujungnya. Laporan 19 Oktober itu laporan dari ayahnya atau dari pihak Hasa, keluarga korban, didalami. Mau diapakan ini? Ya, karena ini bisa menjadi pintu ya. Kalau nanti mau satu restoratif justice, pemulihan keadilan untuk semua pihak, ini bisa menjadi pintunya. Jadi seperti itu. Bang Kitson, komentar dulu, Bang Kitson. Terkait dengan Silakan Bang. Terkait dengan gelar perkara dan ditetapkan tersangka itu kan kewenangan daripada pihak penyidik. Saya pun di sini sebagai kuasa hukum pun tidak diundang dalam hal gelar perkara tersebut. Tapi untuk hal kasus kecelakaan lalu lintas ini kan
kita perlu harus mengetahui bahwa ada sebab akibatnya sehingga nyawa seseorang atau ada terjadinya kecelakaan yang menimbulkan hilangnya nyawa seseorang. Nah, kami di sini sebagai kuasa hukum, baik pun dari pihak klien kami sudah mengupayakan hal-hal yang dimana sebagai kita budaya timur yang dimana secara kekeluargaan kita pun datang untuk meminta untuk penyelesaiannya ini dalam bentuk kekeluargaan. Kalau nggak salah saya mic-nya, Bang Johnson tadi. Pada saat itu diberikan kuasa itu pada tanggal hari Senin, kalau nggak salah tanggal 23 lah. Januari. Bukan Januari, November atau Desember lah gitu. November atau Desember. Ya, jadi saya datang datang ketemu dengan keluarga korban. Pada saat itu saya mengatakan sebagai pihak keluarga dari klien kami supaya jangan ada kesan yang dimana menggunakan pengacara kan gitu. Direspon baik oleh pihak keluarga sampai malam. Pada saat terjadi mau mediasi lagi di unit laka, disitulah saya datang bagaimana untuk menyikapi dengan pembicaraan pertemuan pertama saya dengan pihak keluarga. Disitulah terjadi ketidaksepakatan dan tak kunjung sampai sekarang ini sehingga viral di mana-mana terkait kasus ini kan. Apalagi ada penetapan tersangka kan gitu. Cuman penetapan tersangka ini kan kewenangannya penyidik, bukan di saya kan gitu. Bang Itu Iksan, aja. klien Anda juga sebagai purnawirawan kepolisian tidak melihat ada tadi sampaikan pelanggaran kode etik, ada proses yang salah? Kalau saya bilang tidak ada, kenapa? Prosedur ya lancar-lancar aja sesuai SOP yang dilakukan oleh pihak unit penyidik ya dalam hal ini ya kan. Karena kami pun tidak ada mengintervensi dalam hal ini. Semuanya berjalan sesuai dengan ketentuan. Tidak ada intervensi ya? Tidak ada intervensi apapun. Bang Jansen. Maria, saya kira pertama saya agak keberatan ya kalau kita mengatakan ya kasus kecelakaan lalu lintas orang mati itu biasa. Karena ini agak aneh di Indonesia karena jumlah yang mati karena kecelakaan lalu lintas lebih tinggi daripada orang yang mati karena bencana alam. Jadi ini atau memang ini metode untuk ngurangin penduduk maksudnya begitu? Bukan lah ya, Bang. Jadi hati-hati apalagi di Jabotabek persoalan lalu lintas ini sudah menjadi persoalan yang sangat serius gitu ya, sangat serius. Jadi penegakan hukumnya juga harus serius dan saya kira polisi lalu lintas harus berubah menurut saya. Kalau dia tidak berubah, ya kita desak untuk berubah. Karena ini kan polisi masyarakat yang harus melayani kita di tengah-tengah kesesakan kita berlalu lintas di mana korban sudah banyak yang berjatuhan ya. Jadi saya keberatan gitu. Yang kedua begini, ini ada laporan tanggal 6, ada laporan tanggal 19. Terus terang saja saya sebagai aktivis juga sekaligus advokat dan organisasi pengurus begitu. Ini ada masalah di dalam praktek ya. Selalu saja kalau ada laporan A kemudian tanggal 6 ya kan, kalau dikonstruksikan itu penjelasannya Pak Sugeng, terus tanggal 19 baru keluarga melapor, selalu saja biasanya laporan yang belakangan itu enggak jalan. Laporan yang A yang duluan dipakai alasan untuk mendiamkan bahkan menutupi laporan yang ini. Padahal kalau kita lihat semangatnya polisi, kalau lihat perkapnya soal RJ nomor 8 tahun 2001, itu kan polisi harusnya aktif. Orangnya udah mati kok, udah dikubur kok. Kalau nggak salah dia waktu habis melapor. Ya. Sementara kita lihat niat baik yang tadi dijelaskan oleh kuasanya baru ada belakangan. Dan ini semua baru muncul setelah dinasehatin sama Kompolnas yang nggak ada, kemudian ribut semua, baru semua gelar. Yang ketiga saya mau bilang begini, ya saya terus terang saja nih, ya kita kenyanglah tim pencari fakta. Ini kan harus ada penyelesaian ya. Dan itu harus pro justisia karena kelihatannya ini jadi ruwet karena mekanisme RJ yang seharusnya menjadi potensial untuk kita gunakan menyelesaikan ini secara baik dengan empati katanya tadi kan. Dengan rasa keadilan ya. Lewat sudah. Dan yang ada adalah ketidakadilan sekarang.
Nah, pertanyaannya adalah kalau Kapolda menyatakan itu mengambil alih, maksudnya mengambil alih penyidikannya, diambil alih sama Kapolda sehingga ini ditangani semua dengan melibatkan juga pihak lain tapi pro justisia atau bagaimana? Kalau ini hanya untuk pencari fakta karena akibat dari tekanan mahasiswa dan kita semua membicarakan masalah ini, saya kira persoalannya tidak akan menjawab dan orang sudah mati. Jadi di negara Pancasila sekarang ini ya, ada dua kenyataan yang terjadi. Ya, di negara hukum Pancasila ini ada dua yang sekarang ini terjadi. Yang pertama adalah orang udah mati bisa jadi tersangka. Yang kedua, orang udah mati masih aja dituduh-tuduh. Perkosaan lah, pelecehan lah, apalah. Nah, ini kenyataannya nih. Bang Edi. Bang Johnson, sebetulnya kalau kita lihat ya, kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya tadi, kan sebetulnya niatnya baik ya. Artinya kalau kita lihat banyak kritikan masyarakat terhadap Polri saat ini. Banyak sorotan terhadap Polri saat ini. Kemudian Polda merespon apa yang menjadi masukan, kemudian membentuk tim. Saya kira niatnya udah baik. Karena kenapa? Polisi tidak diam, polisi mendengarkan apa yang menjadi masukan masyarakat. Dan nanti tentunya apa yang disampaikan oleh Bang Sugeng, Bang Johnson, tentu nanti tidak akan menjadi masukan di dalam untuk tim pencari fakta. Saya yakin ini kasus akan selesai. Pak, ya. Justice delay, justice denied. Ya, keadilan yang terlambat adalah ketidakadilan. Ya. Saya kira gini Bang Johnson, ya. Semoga aja tim pencari fakta bisa memberikan keadilan Ya. ya. Kalau kerja tim pencari fakta kan tidak pro justisia, Bang Johnson ya. Karena yang pro justisia itu adalah pekerjaan penyidik yang ditunjuk ya. Kalau tim pencari fakta ini akan melihat prosedur-prosedur yang dijalankan oleh penyidik apakah sesuai SOP atau tidak ya. Kalau tidak sesuai SOP baru akan ada rekomendasi kepada pimpinan untuk kemudian apakah dibuka kembali, potensi membuka kasus harusnya tetap ada ya. Karena kan bisa sesuatu yang di SP3 bisa kemudian kalau ditemukan satu bukti baru secara teoritis bisa dibuka kembali secara teoritis ya. Nah, yang saya harapkan di sini ada. Karena tadi saya sudah katakan ada hak yang tidak equal, ada hak yang tidak setara, ada kemudian ketidakterbukaan, tidak diberikan akses. Polisi menganggap seperti ada dikatakan oleh kuasa hukum itu kewenangan penuhnya polisi. Padahal filosofi daripada penegakan hukum itu filosofi imparsial. Ketika imparsial maka pihak-pihak yang terlibat apalagi korban, apalagi ada laporan polisi harus diberikan akses untuk menghadirkan ahli. Ya, saya kira Begitu gini, loh. Bang Gitu Sugeng, loh, ya. ya. Kita tunggu dulu. Apa yang sudah dibentuk sekarang ada tim pencari fakta. Saya kira kalau kita lihat tim pencari fakta tadi ada namanya Propam di sana. Mereka akan melakukan audit investigasi. Bagaimana penyidikan ini dilakukan? Apakah betul ada misalnya semacam prosedur yang dilakukan ya, tidak sesuai dengan prosedur yang dilakukan. Tentunya nanti inilah yang menjadi tugas tim pencari fakta. Nanti tidak tertutup kemungkinan nanti kasusnya akan dibuka kembali, saya kira bisa. Tapi ujungnya seperti apa? Kalau tidak pro justisia, apakah hanya rekomendasi, berupa kan? pelanggaran kode etik atau bisa berujung pidana? Sesaat lagi Bang Edi, Pak Beni juga ikut menanggapi hanya di catatan demokrasi pemirsa.